tadinya berpikirnya begini, apa laku ikan saya? Jangan takut, setiap ada pedagang pasti ada pembeli. Justru kalau nggak punya prinsip begitu, nanti siapa yang beli? Kebanyakan orang, lah takut nggak laku. Justru itu mentalnya berarti down, masih belum bisa. Justru harus yakin, setiap ada pedagang pasti membeli. Ya itu udah kita bicarakan hasilnya. Alhamdulillahnya di sini saya membuat fermentasi sendiri. Dulunya saya cuma belajar, cari tahu, oh buah ini vitaminnya berapa, buah ini vitaminnya berapa. Dan alhamdulillah justru kemarin diuji sama anak-anak mahasiswa Tidar justru jadi unggulan malah dengan sebenarnya sederhana. Yang saya buat itu cuma nanas, pisang sama jeruk. Cuman saya juga nggak asal-asalan karena saya cari tahu dulu nutrisi pisang itu berapa, tingkat keasaman nanas itu berapa. Iya dong berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, nama saya Muhammad Yunus. Kebetulan sebagai manajer area pengelolaan ikan nila dengan sistem bioplok yang beralamat di Kampung Bojong, Desa Mungkid, Kabupaten Magelang. Minahantena itu dibangun tahun 2019. Kebetulan kita 2019 itu terkena COVID. Nah, jadi off dulu selama COVID. Nah, 2021 akhir baru mulai dijalankan lagi. Alhamdulillah sampai sekarang. Sistem bioplok itu sebenarnya kita maintenance air atau kita mengelola air. Jadi sebelum kita mengelola ikan, lebih dahulu mengelola air dulu. Karena kebanyakan orang kalau sekarang tuh budidaya dulunya kita yang belum kenal sistem bioplok, otomatis pasti yang jadi carinya ikan dulu gitu. Kalau sekarang justru kebalik, justru kita yang kelolanya air dulu. Makanya airnya kita jadiin dulu, baru kita tebar bibit atau kita persiapkan bibit dulu gitu. Membutuhkan waktu 10-15 hari. Keunggulan bioplok itu kalau dibandingkan dengan kolam konvensional sangat menghemat pakan. Satu, menghemat pakan, kedua, menghemat waktu. Karena kalau kolam konvensional itu kebanyakan sebenarnya nggak ditarget, cuman kebanyakan panen itu dari tebar padat 5-6 bulan. Tapi dengan sistem bioplok bisa 3,5 bulan sampai 4 bulan kita bisa memanen ikan. Otomatis kita menghemat waktu dan menghemat pakan. Memangkas waktu yang waktunya panen 5 bulan atau 6 bulan kita jadi buatkan 3,5 bulan sampai 4 bulan. Menghemat pakan itu dari segi kita ciptakan sistem bioplok itu karena gunanya plok itu kita ngejadiin bioplok dari kotoran ikan sendiri diolah, dia pakai mesin aerator jadi makanan ikan. Jadi ikan itu terus ngemil sepanjang hari gitu. Tetap kalau kita kasih makan, tapi dengan metode sistem bioplok ikan cepet gede karena ngemil terus, tapi pakan jadi hemat. Makanya saya bilang tadi kita mengelola air, kita itu diharuskan sebenarnya sistem bioplok ini pakai air sumur yang tidak tercemar. Misalkan kalau air kali atau air itu parit gitu kan, itu rata-rata tercemar karena di atasnya kita nggak tahu. Kalau air kali itu tercemar dengan deterjen atau dengan petani yang nyemprot ikan pakai Enrin atau Akodan, otomatis airnya ngalir ke situ. Makanya diharuskan kalau sistem bioplok pakainya air sumur biar tidak airnya bersih, udah pasti tidak tercemar. Sesudah itu, makanya kita buat sistem bioplok seperti ini. Karena sistem bioplok itu mau 10 kali, mau 20 kali panen pun kita nggak perlu ganti air. Justru air itu makin lama makin bagus gitu loh. Makanya kita plopnya jangan sampai hilang. Kalau plopnya udah jadi, kita ngejadiin bioplok itu 10-15 hari atau 20 hari insya Allah bisa jadi dengan metode. Mungkin kebanyakan orang yang udah paham, tapi dengan metode yang kita jalankan di sini, alhamdulillah endekan plopnya pun udah di atas 40%. Kalau pH, nah kembali lagi justru itu problem kita juga. Kalau sistem kolam seperti ini, kolam terbuka, otomatis pH itu kalau ada musim hujan pasti ada rusaknya, baik itu ada yang turun, ada yang naik. Cuman alhamdulillahnya kita udah belajar menangani pH. Kalau menangani pH yang lagi naik, alhamdulillah kita udah bisa. Kalau yang pH-nya turun, karena otomatis kalau pH turun, ikan akan stres. pH ketinggian pun justru ikan nggak mau makan, akan stres juga gitu. Mungkin kebanyakan ada yang mati juga bisa jadi. Cuman alhamdulillahnya dengan metode kita belajar sampai sekarang alhamdulillah berhasil gitu. Karena pH itu pentingnya pagi dicek, sore dicek. Jangan kalau nggak dicek, gimana kita tahu kalau pH itu rusak. Tapi dengan adanya air hujan, udah deh, stres sudah. Karena pH itu udah pasti rusak gitu. Nah, kalau cara nurunin pH lebih gampang. Nurunin pH itu kita cuma buang air minimal 25%. Udah gitu kita tambah air baru. Nah, cuman kasih fermentasi kita. Itu insya Allah pasti stabil. Tapi kalau naikin butuh waktu. Biarpun kita ada yang pakai, kan banyak kan orang tergantung metode masing-masing. Ada yang pakai kapur dolomit,
kebetulan saya mah pakai garam krosok aja dan fermentasi saya. Nah, hari ini misalkan rusak atau turun di bawah 6, hari ini kita kasih, besoknya baru akan terlihat hasilnya jadi normal lagi. Karena pH itu bagusnya jangan sampai di bawah 6, tingginya jangan sampai 9-10, itu rusak juga gitu. Alhamdulillah dengan pakan kita masih pakai pakan pabrikan dengan merek NGA yang nutrisinya alhamdulillah tinggi dan besar banget sampai 35% kebetulan. Tapi itu pun sesuai dengan kebutuhan. Karena kalau ikannya kita udah siap panen mah, kita terapkan di sini nggak perlu merek yang mahal-mahal. Kita masih mensiasati dengan merek yang lebih murah. Kita cuman jangan sampai ikan kelaparan aja. Nah, alhamdulillahnya karena kita punya fermentasi andalan, fermentasi kita masing-masing. Alhamdulillahnya di sini saya membuat fermentasi sendiri. Dulunya saya cuma belajar, cari tahu, oh buah ini vitaminnya berapa, buah ini vitaminnya berapa. Dan alhamdulillah justru kemarin diuji sama anak-anak mahasiswa Tidar justru jadi unggulan malah dengan sebenarnya sederhana. Yang saya buat itu cuma nanas, pisang sama jeruk. Cuman saya juga nggak asal-asalan karena saya cari tahu dulu nutrisi pisang itu berapa, tingkat K sama nanas itu berapa. Kolam ini yang kita bangun di sini berdiameter 4, kapasitas debit air itu 12 kubik. Nah, kalau kita ngitung, itu tergantung metode masing-masing, sebenarnya diisi per kubiknya itu 200 ekor nila. Jadi kalau 12 kubik kali 200 berapa? Cuman kan kita nggak isi full, dengan tinggi 1 meter, otomatis kita isinya cuma 85 cm. 85 cm berarti cuman isinya 10 kubik. Nah, 10 kubik kali 200 otomatis 2000 ekor per kolam. Tapi ada juga yang isi cuma 1500, ada juga yang berdiameter 5, cuman di sini kita nggak punya, itu bisa per kubiknya bisa diisi 300 ekor. Jadi kalau 19 kubik kali 300 berapa? Udah 6.000 ekor kurang lebih gitu, 6.000 ekor. Nah, itu juga mungkin kedepannya akan dikembangkan. Selama dulu waktu masih pembelajaran, alhamdulillah karena orang juga mungkin nggak langsung berhasil, belum profit, tapi dengan siklus kedua, alhamdulillah biarpun gak gede, profit lah gitu. Biarpun kayak mungkin orang-orang udah melihatnya berhasil, tapi kita masih tahap belajar. Alhamdulillah dalam masa pembelajaran itu profitnya sangat ya lumayan lah, nggak luar biasa, lumayan lah menurut saya gitu. Karena kita juga akan stres kalau udah timbul satu wabah. Kedua, kadang-kadang bibit juga menentukan. Karena bibit itu kita juga gak boleh sembarangan beli bibit. Harus cari bibit yang benar-benar menjual bibitnya yang udah bersertifikasi. Jadi kita di sini juga udah terbiasa dengan penjual bibit yang sangat profesional dan dia udah bersertifikasi. Terutama kalau di daerah Magelang sini ada di daerah Sawangan. Karena banyak juga yang datang dulunya bibit yang berjamur. Berjamur itu sangat pusing sebenarnya menanganinya kalau kita belum tahu caranya. Tapi alhamdulillah dengan ada kita juga bisa menangani jamur, baik itu dari metode mungkin orang-orang yang lain juga ada pemain ikan udah paham. Kan sekarang juga banyak juga yang jual di online atau di toko pertanian anti jamur juga. Tapi dengan ketidaktahuan memberinya berapa itu juga akan bisa gagal gitu. Makanya lebih baik banyak konsultasi, banyak tanya, justru itu manfaatnya akan terasakan sendiri. Kalau memang ingin tahu atau yang mau terjun ke dunia perikanan, lebih baik sosialisasi dulu, atau sekolah dulu, atau pelatihan dulu gitu. Soalnya apapun pasti perlu sekolah. Nggak ada yang keluar dari perut rahim sendiri langsung bisa. Menurut saya itu sih. Jadi kebetulan di sini juga di Mina Athena kita membuka pelatihan. Mungkin di tempat lain juga ada. Nah, alhamdulillah kita ada 3. Baik itu mau ngambil yang 3 hari, mau yang 1 minggu, atau yang 2 minggu. Kita ada di sini. Nanti kalau untuk kedepannya boleh tanya atau boleh ke Agrotek, boleh tanya, nanti bisa dikonfirmasikan. Atau mau datang langsung ke alamat kita di kecamatan mungkin Kabupaten Magelang ini, Kampung Bojong. Alamatnya ada di Mina Athena atau Resto Sawah Kakung namanya di Google Map-nya. Nah, itu dia. Justru kendala petani ini dari dulu sebenarnya mau beternak ikan, mau budidaya ikan, tapi terkendala dengan pasar. Nah, di situ juga harus kita mensiasati atau harus pinter-pinter menganalisa pasar. Nah, karena dulu juga kita pernah, ya bukan pernah, sering dulu namanya kegagalan karena pemasaran. Satu, mungkin petani-petani yang lain udah paham kalau bakulan tahu sendiri harganya pengennya murah terus mintanya bonus. Nah, kalau pedagang di pasar mohon maaf, ya namanya pedagang di pasar rata-rata mohon maaf bukan ngejelekin pedagang di pasar dengan bergaris bawahi, cuman rata-rata pedagang di pasar itu disuplai dari petani. Dijualkan dulu ikannya, baru kalau udah habis dibayarkan. Itu pun kadang-kadang telat bayarnya gitu. Nah, jadi mensiasati itu kita harus lebih banyak koordinasi. Baik itu ke sesama tengkulak atau ke bandar-bandar ikan gitu. Jadi alhamdulillahnya yang kita jalankan di sini, setiap kita panen
panen, justru sebelum panen pun para tengkulak udah nelpon kita. Jadi menanyakan ikan ready apa belum gitu. Nah, tapi jangan samakan antara harga pasar, harga bakul, dan harga tengkulak. Karena harga tengkulak otomatis dia pengambilannya di atas 1 kintal sampai 2 kintal ke atas. Kan kalau harga bakul udah pasti ya mohon maaf di bawah itu gitu. Jadi mohon maaf jangan protes harga. Disitulah kan kita bisa main. Kita juga bisa main harga. Nah, alhamdulillah dengan harga yang kita kasih harga borong misalkan tengkulak, kita masih bisa ngitung margin, masih profit. Justru kalau ikan, kalau di orang kita mohon maaf muslim, nih, justru kalau ikan itu ada rezeki, boleh dibilang rezeki nomplok. Satu, musim kawin atau musim haji. Kedua, karena banyak orang yang banyak hajatan macam itu banyak pasti pesen ikan. Kedua, nah musim mau bulan puasa. Musim mau bulan puasa itu banyak juga orang hajat. Nah, ketiga mau tahun baruan. Justru tahun baruan itu bukan orang hajat kebanyakan. Justru orang hampir setiap rumah, setiap gardu pasti beli ikan buat bakar-bakaran untuk merayakan tahun baruan. Jadi itu untuk orang-orang yang udah terbiasa dengan ini. Kan banyak juga kalau orang-orang muslim kadang-kadang nggak berhenti-berhenti acaranya. Ada orang hajatan, ada orang kadang selamatan biasa, pasti butuh ikan. Itu pun datang, alhamdulillah selalu datang ke kita. Makanya kadang-kadang kita stok kita pun rada kewalahan sementara. Nah, kalau mau budidaya justru harus tahu dulu ilmunya, gitu, terutama ilmunya. Nah, kebetulan kita sih nggak sedia promosi apa. Cuman kalau memang mau niat belajar atau mau niat diskusi, alhamdulillah selama ini juga udah banyak orang yang mau datang diskusi. Baik itu mau pembelajaran secara langsung datang di sini, mau ngambil paket yang 3 hari, atau yang seminggu, atau yang 2 minggu, atau buy online. Buy online pun selama ini saya jalankan udah beberapa buy online juga, minta bimbingan cara pembuatan kolam, cara itunya saya awasi. Karena yang mereka nggak tahu pasti tanya, baik itu by WA atau by telepon langsung ke saya gitu. Atau memang anak-anak muda atau yang berminat, silahkan. Kalau memang mau yang berminat, silahkan menggunakan Agrotech atau datang langsung ke alamat kita. Kalau memang mau itu, sebutin di nomor saya 0812 8307 9861. Justru saya sarankan untuk anak-anak muda yang punya potensial dan punya keinginan. Justru kerja begini kebanyakan tidur. Yang penting fokus. Kebanyakan tidur, yang penting fokus. Fokus mau belajar maksud saya. Fokus mau belajar dan diseriusin. Karena orang tadinya berpikirnya begini, apalah aku ikan saya. Jangan takut, setiap ada pedagang pasti ada pembeli. Justru kalau nggak punya prinsip begitu, nanti siapa yang beli? Kebanyakan orang, lah takut tinggal aku. Justru itu mentalnya berarti down, masih belum bisa. Justru harus yakin, setiap ada pedagang pasti pembeli. Ya itu udah kita bicarakan hasilnya. Tapi kalau anak-anak muda saya sarankan, kalau yang misalkan apa punya tempat, manfaatin tempat di sekitar rumah, buatlah kolam. Nanti kalau pengen tahu caranya atau seperti apa, saya udah sebutin tadi, silahkan. Atau datang ke tempat kami welcome ke semua orang juga. Saya sarankan si anak-anak muda yang mungkin malas bekerja nih, malas bekerja, maunya di rumah terus. Justru ini mainan di rumah. Ini mainan di rumah tapi difokusin. Justru insya Allah dengan begitu, nantinya dengan berhobi akan jadi cuan. Yang penting jangan malas. Ya, setiap di rumah kan bisa tidur-tiduran atau bisa main game. Tapi justru pas waktunya ngecek ikan, waktunya ngasih makan ikan, ini justru kebanyakan tidur. Karena makan itu cuma sehari 2 kali, pagi sama sore. Nah, kalau soal ngecek, paling kita pasti ngecek 2-3 jam sekali. Bahkan kalau ada punya kegiatan yang lain, justru kalau pegawai-pegawai banyak kegiatan yang lain, dia jadi pegawai tapi di rumah punya kolam. Justru banyak yang begitu. Alhamdulillah dijalankan lah. Ternyata di lingkungan perumahan pun, wah di tempat Bapak si Anu ternyata ada ikan. Ngapain kita beli ke pasar? Nah, itu dia. Jadi saya sarankan kalau anak-anak muda yang punya potensial dan punya keinginan, silahkan. Mau bertanya langsung atau mau berkunjung ke tempat kita, monggo. Kita welcome. Nah, cukup sekian dari saya. Saya sebagai Muhammad Yunus, sebagai pengelola Mina Athena. Jadi, mudah-mudahan salam Agrotech. Semoga sukses selalu.